Assalamualaikum soleh-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Nisrina. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 mengenai pahlawanku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, membuat tabel KW untuk mengolah informasi, membuat loop atau kaca pembesar dan menggunakannya, dan yang ketiga, menghubungkan sikap Pattimura dengan sila Pancasila. Nah, pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Yuk kita simak teks berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, silahkan soleh-solihah untuk membaca teks berikut. Setelah soleh-solihah membaca teks tentang Sultan Agung, perhatikan tabel di bawah ini. Isilah tabel di bawah ini pada kolom sebelah kiri terlebih dahulu sesuai dengan teks yang baru saja kalian baca. Kemudian setelah kalian selesai mengisi kolom sebelah kiri, isilah kolom di sebelah kanan. Carilah informasi mengenai Sultan Agung sebanyak-banyaknya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Kita akan belajar tentang Kapitan Pattimura. Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Pattimura? Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang pahlawan Pattimura? Nah, untuk menjawab rasa ingin tahumu, yuk kita simak informasi berikut. Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Dan pada tanggal 16 Desember 1817,
Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan? Nah, dari teks tadi, yuk kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Hal-hal yang dapat dicontohkan, yang pertama bekerja keras, teguh pendiriannya, pemberani, memperjuangkan banyak orang, serta rela berkorban. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Kapitan Pattimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Dampak yang terjadi agar kekayaan alam di Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh penjajah. Kemudian, apa sih alasan dari perjuangan Pattimura? Pattimura memperjuangkan karena sikap kekejaman Belanda terhadap rakyat Nusantara. Nah, sekarang Soli-Soliha, yuk kita berdiskusi. Yang pertama, apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan kerja keras? Ya, Pattimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Yang kedua, apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan keadilan? Ya, Pattimura menginginkan keadilan untuk rakyatnya. Yang ketiga, apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan kedaulatan diakui? Ya, betul, karena ia memperjuangkan hingga mempertaruhkan nyawanya. Dan yang terakhir, apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Ya, betul sekali. Sikap Kapitan Pattimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan percobaan sederhana membuat loop atau kaca pembesar. Nah, cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Berikut alat dan bahan serta langkah pengerjaannya. Yuk, langsung kita praktikkan. Soli-Soliha. Sekarang kita akan melakukan percobaan loop atau kaca pembesar. Yang pertama, alat dan bahannya kita siapkan satu buah plastik, kemudian kertas putih yang berisikan tulisan kecil, dan kemudian air. Nah, yang pertama-tama kita akan memasukkan air ke dalam kantong plastik. Nah, setelah kita memasukkan air ke dalam kantong plastik, kemudian kita ikat. Nah, yuk kita coba percobaannya. Yang pertama, kita letakkan kertas berisi tulisan kecil. Bagaimana cara mencobanya? Yang pertama, kita letakkan plastik di atas tulisan-tulisan kecil. Nah, Soli-Soliha bisa lihat ya. Soli-Soliha bisa lihat ya perbedaan ketika kita meletakkan plastik berisi air dan tidak. Tuh, bisa lihat ya tulisannya menjadi kecil. Ketika kita letakkan kantong plastik berisikan air, atau percobaan loop ini tulisan menjadi lebih besar dan lebih jelas. Nah, tuh. Soli-Soliha bisa mencobanya ya di rumah. Sekian dulu dari Ibu. Nah, setelah menyaksikan video tadi, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Perbedaannya itu karena tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik terlihat lebih besar dan lebih jelas. Yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Karena salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat atau udara ke zat yang lebih rapat air. Apa sih kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Nah, kesimpulan pada percobaan ini bahwa tulisan yang kecil terlihat lebih besar.
Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Nah, untuk tugasnya, kerjakan halaman 74. Jangan lupa ya, solih-solihah dikerjakan tugasnya. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.